Pernahkah kalian merasa kalau kejadian-kejadian besar di dunia ini, seperti perang, krisis ekonomi, atau bahkan perjanjian global, terasa seperti ada yang mengatur di belakang layar, seolah-olah semua ini bukan sekadar kebetulan? Pertanyaan besarnya adalah, siapa yang sebenarnya memegang kendali politik dunia? Apakah presiden dan perdana menteri yang kita lihat di TV? Ataukah ada kekuatan lain yang tidak terlihat? Mari kita bedah. Di permukaan, kita melihat politik formal. Ada pemilu, ada pemimpin negara yang membuat keputusan, ada PBB yang mengadakan sidang. Tapi di balik panggung itu, ada dunia lain yang sering disebut sebagai shadow power atau kekuatan bayangan. Ini bukan soal hantu atau alien, tapi tentang aktor-aktor yang sangat nyata dan sangat kuat, namun jarang sekali terekspos. Mereka adalah kelompok elit internasional, korporasi raksasa, dan para pelobi yang bekerja dalam sunyi, namun dampaknya mengguncang dunia. Ada 3 pemain utama dalam permainan catur global ini. Pertama, korporasi multinasional. Bayangkan, beberapa perusahaan punya pendapatan yang lebih besar dari PDB banyak negara. Dengan kekayaan sebesar itu, mereka bisa dengan mudah mempengaruhi kebijakan pemerintah. Misalnya, mereka bisa melobi agar aturan perdagangan menguntungkan mereka, atau bahkan mendanai kampanye politik calon pemimpin yang sejalan dengan kepentingan bisnis mereka. Pengaruh mereka tidak hanya di negara maju, tapi juga merambah hingga ke negara-negara berkembang, seringkali dengan iming-iming investasi besar. Kedua, kelompok lobi dan kelompok kepentingan. Di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, industri lobi adalah bisnis miliaran dolar. Para pelobi ini adalah ahli dalam meyakinkan para politisi untuk membuat undang-undang yang menguntungkan klien mereka, entah itu dari industri farmasi, persenjataan, atau minyak. Mereka punya akses langsung ke pusat kekuasaan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh rakyat biasa. Ketiga, organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Secara resmi, tujuan mereka adalah membantu stabilitas ekonomi global. Tapi, coba kita lihat lebih dalam. Negara-negara besar punya suara yang jauh lebih kuat di dalam organisasi ini. Ketika sebuah negara kecil butuh pinjaman, seringkali ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, yang terkadang justru lebih menguntungkan negara-negara kaya atau korporasi yang terafiliasi dengan mereka. Ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang luar biasa. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata bagaimana kekuatan tak terlihat ini bekerja. Ingat krisis finansial global tahun 2008? Banyak analisis menyebut krisis itu dipicu oleh keputusan sembrono dari bank-bank besar dan lembaga keuangan. Para elit di Wall Street mengambil risiko besar, dan ketika semuanya runtuh, siapa yang menanggung akibatnya? Rakyat biasa, melalui dana talangan yang dibayar dengan pajak. Para petinggi bank, banyak dari mereka yang lolos begitu saja. Ini menunjukkan bagaimana kepentingan segelintir orang bisa mengorbankan ekonomi seluruh dunia. Bagaimana dengan perang dan konflik? Apakah semuanya murni karena perbedaan ideologi atau perebutan wilayah? Beberapa analisis berani mengungkap bahwa banyak konflik sebenarnya didorong oleh kepentingan ekonomi. Misalnya, perang untuk mengamankan jalur minyak atau menjual persenjataan. War economy atau ekonomi perang adalah bisnis yang sangat menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu. Kekuatan bayangan ini mungkin tidak menembakkan peluru, tapi mereka yang menyediakan dan menjualnya, sambil menuai keuntungan dari kekacauan yang terjadi. Lalu ada perjanjian internasional, perjanjian iklim, perjanjian perdagangan bebas, semuanya terdengar bagus di atas kertas. Tapi seringkali, isi detail dari perjanjian tersebut lebih banyak dirancang untuk menguntungkan negara-negara maju dan korporasi mereka, sementara negara-negara berkembang hanya mendapatkan bagian kecil dari kue atau bahkan harus menanggung beban yang lebih berat. Di tengah semua ini, ada satu lagi pemain kunci yang tidak boleh kita lupakan. Media. Media massa punya kekuatan dahsyat untuk membentuk opini publik. Siapa yang memiliki media-media terbesar di dunia? Seringkali, mereka adalah bagian dari konglomerasi besar yang juga memiliki kepentingan di sektor lain. Dengan begitu, narasi yang disajikan bisa diarahkan untuk mendukung agenda politik atau bisnis tertentu. Informasi yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka bisa saja disensor atau disajikan dengan bingkai yang negatif. Sekarang, dengan adanya media sosial, kekuatan ini semakin kompleks. Di satu sisi, medsos memberi kita suara. Tapi di sisi lain, ia juga menjadi ladang subur untuk manipulasi dan penyebaran informasi yang salah secara masif, yang bisa digerakkan oleh buzzer atau operasi siber terorganisir.
Tentu saja, ketika kita bicara tentang kekuatan tersembunyi, banyak yang langsung teringat pada teori konspirasi. Ada yang bilang dunia ini dikendalikan oleh Illuminati, Freemason, atau kelompok rahasia lainnya. Apakah ini benar? Sebagian besar teori ini minim bukti dan lebih banyak spekulasi. Namun, bukan berarti tidak ada konspirasi dalam arti sebenarnya. Konspirasi di sini adalah kerjasama tersembunyi antara pihak-pihak yang punya kekuatan untuk mencapai tujuan bersama, dan itu adalah fakta yang terdokumentasi. Bedanya, ini bukan tentang ritual rahasia di ruang bawah tanah, tapi tentang pertemuan dewan direksi di gedung pencakar langit atau lobi-lobi politik di koridor kekuasaan. Masalah utamanya adalah kurangnya transparansi. Keputusan-keputusan yang berdampak pada miliaran orang seringkali dibuat di ruang tertutup tanpa pengawasan publik. Jadi, siapa sebenarnya yang mengendalikan dunia? Jawabannya tidak sesederhana menunjuk satu kelompok atau satu orang. Dunia ini dikendalikan oleh sebuah jaringan kompleks yang saling terkait antara pemerintah, korporasi raksasa, institusi keuangan, dan para elit yang memiliki kekayaan dan pengaruh luar biasa. Mereka mungkin tidak selalu sependapat, tapi kepentingan mereka seringkali sejalan, menjaga stabilitas sistem yang menguntungkan mereka. Pemimpin negara yang kita pilih memang punya kekuasaan, tapi kekuasaan mereka seringkali dibatasi oleh kepentingan para pemain besar ini. Pada akhirnya, kita sebagai warga dunia tidak boleh hanya pasrah. Kunci untuk melawan pengaruh tersembunyi ini adalah dengan berpikir kritis. Jangan telan mentah-mentah semua informasi yang kita terima. Cari tahu siapa di balik berita, siapa yang mendanai sebuah kebijakan, dan siapa yang paling diuntungkan dari sebuah kejadian global. Semakin kita sadar dan teredukasi, semakin sulit bagi siapapun untuk memanipulasi kita. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi, selain para pemimpin negara yang sering kita lihat di berita, ada pemain lain yang perannya sangat besar, tapi jarang sekali terekspos. Mereka ini bisa kita sebut sebagai kekuatan bayangan atau shadow power. Kekuatan ini tidak selalu jahat, tapi pengaruhnya nyata. Siapa saja mereka? Pertama, ada korporasi multinasional. Perusahaan-perusahaan raksasa ini punya aset dan pendapatan yang bahkan lebih besar dari PDB beberapa negara. Dengan kekuatan ekonomi sebesar itu, mereka bisa mempengaruhi kebijakan perdagangan, regulasi lingkungan, bahkan hasil pemilu di berbagai negara. Mereka melakukannya lewat lobi, pendanaan kampanye, atau bahkan dengan mengancam akan memindahkan investasi mereka ke negara lain jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ini bukan lagi sekadar bisnis, tapi sudah masuk ke ranah politik tingkat tinggi. Kedua, ada kelompok lobi dan kelompok kepentingan. Di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, industri lobi adalah bisnis miliaran dolar. Kelompok-kelompok ini, yang mewakili berbagai industri mulai dari persenjataan, farmasi, hingga energi, bekerja tanpa henti untuk memastikan kebijakan pemerintah menguntungkan mereka. Mereka punya akses langsung ke para pembuat undang-undang. Jadi, seringkali, undang-undang yang lahir bukan murni untuk kepentingan publik, tapi hasil kompromi dengan kepentingan para pelobi ini. Ketiga, jangan lupakan organisasi internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia. Secara teori, mereka dibentuk untuk menjaga perdamaian dan stabilitas ekonomi global. Tapi dalam praktiknya, ada ketidakseimbangan kekuatan yang jelas. Negara-negara besar dengan hak veto atau saham terbesar punya pengaruh yang jauh lebih dominan. Kebijakan yang mereka keluarkan, seperti pinjaman dengan syarat ketat dari IMF, bisa sangat menentukan nasib ekonomi sebuah negara, seringkali dengan mengorbankan kesejahteraan rakyatnya demi stabilitas versi mereka. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata bagaimana kekuatan-kekuatan tersembunyi ini bekerja. Ingat krisis finansial global tahun 2008? Itu bukan sekadar kecelakaan. Krisis itu dipicu oleh praktik berisiko tinggi dari bank-bank investasi raksasa yang didukung oleh regulasi yang lemah. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh segelintir elit di dunia keuangan berdampak pada jutaan orang di seluruh dunia yang kehilangan pekerjaan dan rumah. Dan siapa yang diselamatkan? Bank-bank besar itu sendiri, dengan uang pajak dari masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana kepentingan segelintir kelompok bisa didahulukan di atas kepentingan banyak orang. Lalu bagaimana dengan perang dan konflik? Analisis mendalam sering menunjukkan adanya motif ekonomi di baliknya. Beberapa konflik di Timur Tengah, misalnya, tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara-negara besar dan korporasi minyak terhadap cadangan energi di wilayah tersebut.
perang menjadi bisnis yang menguntungkan bagi industri persenjataan. Mereka menjual senjata ke kedua belah pihak yang berkonflik. Jadi, perdamaian justru bisa merugikan bisnis mereka. Ini adalah realitas yang suram, di mana keuntungan ekonomi bisa menjadi pemicu atau alasan untuk memperpanjang penderitaan manusia. Perjanjian internasional juga seringkali menjadi arena pertarungan kepentingan. Ambil contoh perjanjian iklim. Mengapa begitu sulit mencapai kesepakatan yang benar-benar efektif? Salah satunya karena lobi yang sangat kuat dari industri bahan bakar fosil yang menentang transisi ke energi terbarukan. Mereka menghabiskan jutaan dolar untuk menyebarkan keraguan terhadap sains perubahan iklim dan melobi politisi agar tidak membuat kebijakan yang merugikan bisnis mereka. Akhirnya, perjanjian yang dihasilkan seringkali lemah dan penuh kompromi. Di tengah semua ini, ada satu kekuatan lagi yang sangat berpengaruh, media. Media arus utama, yang sebagian besar dimiliki oleh segelintir konglomerat, punya kekuatan luar biasa untuk membentuk opini publik. Mereka menentukan berita apa yang kita lihat, bagaimana berita itu dibingkai, dan narasi apa yang dibangun. Dengan begitu, mereka bisa mengarahkan dukungan publik untuk sebuah perang, menjelekan seorang pemimpin, atau mengabaikan isu-isu penting yang tidak sejalan dengan kepentingan pemiliknya. Kebenaran bisa disembunyikan di balik banjir informasi yang tidak relevan. Di era digital, media sosial juga menjadi medan pertempuran baru. Di satu sisi, ia bisa menjadi alat bagi rakyat untuk bersuara dan mengorganisir gerakan. Tapi di sisi lain, media sosial sangat rentan terhadap manipulasi. Dengan algoritma yang dirancang untuk membuat kita terus terpaku pada layar, penyebaran hoaks dan propaganda menjadi sangat mudah. Aktor-aktor politik, baik domestik maupun asing, bisa menggunakan bot dan akun palsu untuk memanipulasi opini publik dan bahkan mengacaukan proses demokrasi. Nah, pembahasan soal kekuatan tersembunyi ini seringkali bersinggungan dengan apa yang disebut teori konspirasi. Ada banyak teori populer di luar sana, misalnya tentang kelompok rahasia seperti Illuminati atau Bilderberg Group yang katanya mengendalikan dunia dari balik layar. Pertanyaannya, apakah ini fakta atau sekadar spekulasi liar? Penting untuk membedakan keduanya. Memang benar ada pertemuan-pertemuan elit seperti World Economic Forum di Davos atau pertemuan Bilderberg Group. Ini adalah fakta. Dalam pertemuan ini, para pemimpin politik, CEO korporasi raksasa, dan tokoh berpengaruh lainnya berkumpul, berdiskusi, dan membangun jaringan. Namun, apa yang sebenarnya mereka diskusikan dan putuskan seringkali tertutup untuk publik. Kurangnya transparansi inilah yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya berbagai teori konspirasi. Masalahnya, banyak teori konspirasi yang melangkah terlalu jauh dengan menyederhanakan masalah yang kompleks, menunjuk satu kelompok sebagai dalang dari segala kejahatan, tanpa bukti yang kuat. Ini bisa berbahaya karena mengalihkan perhatian kita dari masalah struktural yang nyata, yaitu sistem di mana kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir pihak, dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan global. Jadi, setelah semua pembahasan ini, siapa yang sebenarnya mengendalikan dunia? Jawabannya tidak sesederhana menunjuk satu orang atau satu kelompok rahasia. Politik dunia adalah sebuah jaringan yang sangat rumit, sebuah tarik-menarik kepentingan antara banyak aktor. Ada pemerintah negara, tapi juga ada korporasi multinasional, institusi keuangan global, kelompok lobi, konglomerat media, dan tentu saja, kita sebagai masyarakat sipil. Tidak ada satu dalang tunggal. Yang ada adalah sebuah sistem di mana kekuasaan ekonomi seringkali bisa diterjemahkan menjadi kekuasaan politik. Kepentingan finansial dari segelintir elit punya pengaruh yang tidak proporsional dalam menentukan arah dunia, seringkali mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas dan planet kita. Dunia tidak dikendalikan, melainkan dipengaruhi secara besar-besaran oleh mereka yang memiliki sumber daya terbanyak. Kunci untuk menghadapi ini adalah kesadaran dan pemikiran kritis. Kita harus selalu bertanya, siapa yang diuntungkan dari sebuah kebijakan? Siapa yang diuntungkan dari sebuah berita atau narasi? Dengan menjadi lebih kritis terhadap informasi yang kita terima dan lebih sadar akan kekuatan-kekuatan yang bermain di panggung global, kita bisa menjadi warga dunia yang lebih berdaya. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Siapa saja aktor-aktor ini? Pertama, ada korporasi multinasional. Bayangkan perusahaan yang pendapatannya lebih besar dari PDB beberapa negara. Kekuatan ekonomi mereka memberi kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan perdagangan, melobi pemerintah, bahkan ikut campur dalam pemilu.
Misalnya, bagaimana kebijakan energi suatu negara bisa sangat dipengaruhi oleh perusahaan minyak raksasa, atau bagaimana perusahaan teknologi besar bisa menentukan arus informasi global. Pengaruh mereka tidak hanya dalam ekonomi, tapi meresap ke dalam sendi-sendi politik. Lalu ada kelompok lobi dan kelompok kepentingan. Di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, lobi adalah industri miliaran dolar. Kelompok-kelompok ini mewakili berbagai sektor dari farmasi hingga persenjataan, menghabiskan banyak uang untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada mereka. Mereka bukan hanya memberikan sumbangan kampanye, tapi juga menyediakan ahli untuk membantu merancang undang-undang. Ini menciptakan situasi di mana kepentingan segelintir orang bisa mengalahkan kepentingan jutaan rakyat. Jangan lupakan juga organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, IMF, dan Bank Dunia. Secara teori, mereka diciptakan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas ekonomi global. Tapi dalam praktiknya, seringkali ada ketidakseimbangan kekuasaan. Negara-negara besar dengan hak veto atau saham terbesar punya suara yang jauh lebih kuat. Kebijakan yang mereka buat, seperti paket pinjaman IMF dengan syarat-syarat ketat, bisa secara drastis mengubah nasib ekonomi suatu negara, seringkali lebih menguntungkan negara-negara kaya. Inilah wajah lain dari kekuasaan yang tak terlihat langsung oleh publik. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kekuatan tersembunyi ini bermain dalam kejadian-kejadian besar dunia. Ambil contoh krisis finansial global tahun ke-2008. Krisis ini tidak terjadi begitu saja. Ia dipicu oleh keputusan-keputusan berisiko tinggi yang dibuat oleh bank-bank investasi raksasa dan lembaga keuangan yang didukung oleh regulasi yang lemah. Banyak analis percaya bahwa para elit finansial ini tahu risiko yang mereka ambil, tapi terus melakukannya karena ada jaminan bahwa jika semuanya gagal, pemerintah akan menyelamatkan mereka. Dan benar saja, bailout besar-besaran terjadi, menggunakan uang pajak rakyat untuk menyelamatkan institusi yang dianggap terlalu besar untuk gagal. Sementara itu, jutaan orang kehilangan rumah dan pekerjaan. Ini menunjukkan bagaimana kepentingan segelintir elit finansial bisa didahulukan di atas kesejahteraan masyarakat luas. Bagaimana dengan perang dan konflik? Apakah beberapa konflik sengaja diciptakan atau diperpanjang demi keuntungan? Ini adalah pertanyaan yang sangat sensitif, tapi polanya sering terlihat. Industri persenjataan, misalnya, adalah bisnis raksasa yang keuntungannya bergantung pada adanya konflik. Dokumen-dokumen yang terungkap terkadang menunjukkan bagaimana lobi dari kontraktor militer mendorong intervensi militer di berbagai negara. Selain itu, perang seringkali bukan hanya tentang ideologi atau keamanan nasional, tapi juga tentang penguasaan sumber daya alam seperti minyak, gas, atau mineral langka. Kekuatan tersembunyi yang haus akan sumber daya ini bisa memicu ketidakstabilan di suatu wilayah untuk memuluskan jalan mereka. Lalu ada perjanjian internasional. Perjanjian perubahan iklim, misalnya. Meskipun tujuannya mulia, negosiasinya seringkali diwarnai tarik ulur kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara industri besar, yang secara historis menjadi penyumbang emisi terbesar, seringkali enggan mengambil tanggung jawab penuh dan menekan negara berkembang untuk membatasi pertumbuhan ekonomi mereka. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil melobi dengan keras untuk memperlambat transisi ke energi terbarukan. Hal yang sama terjadi pada perjanjian perdagangan bebas, yang seringkali dirancang untuk menguntungkan korporasi multinasional, kadang dengan mengorbankan hak-hak pekerja atau standar lingkungan di negara-negara yang lebih lemah. Tentu saja, semua ini tidak akan efektif tanpa kontrol atas narasi. Disinilah kekuatan media dan penyebaran informasi masuk. Media massa besar, yang sebagian besar dimiliki oleh segelintir konglomerat, punya kekuatan luar biasa untuk membentuk opini publik. Mereka menentukan berita mana yang jadi headline, sudut pandang mana yang diangkat, dan siapa yang diberi panggung untuk berbicara. Dengan cara ini, media bisa mengarahkan sentimen publik untuk mendukung atau menentang suatu kebijakan, perang, atau bahkan seorang pemimpin. Mereka bisa menyembunyikan kebenaran yang tidak nyaman atau melebih-lebihkan ancaman tertentu untuk menciptakan ketakutan. Ini bukan berarti semua jurnalis jahat, tapi struktur kepemilikan media menciptakan bias yang sistemik. Di era digital, media sosial menjadi medan pertempuran baru. Di satu sisi, ia memberi suara bagi mereka yang sebelumnya tak terdengar dan bisa mengorganisir gerakan sosial dengan cepat. Tapi di sisi lain, ia juga sangat rentan terhadap manipulasi.
Operasi disinformasi yang didanai oleh negara atau kelompok kepentingan tertentu bisa menyebarkan berita bohong dengan sangat cepat, mempolarisasi masyarakat, dan bahkan mempengaruhi hasil pemilu. Algoritma yang dirancang untuk membuat kita terus terpaku pada layar seringkali menyajikan konten yang semakin ekstrem, menciptakan gelembung filter di mana kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar. Kekuatan untuk mengendalikan informasi mungkin adalah kekuatan terbesar dari semuanya. Pembicaraan tentang kekuatan tersembunyi ini seringkali bersinggungan dengan apa yang disebut teori konspirasi. Ada banyak teori populer di luar sana, kelompok rahasia seperti Illuminati atau Bilderberg Group yang katanya mengendalikan dunia dari balik tirai, atau gagasan bahwa semua kejadian besar sudah direncanakan oleh segelintir elit. Penting untuk membedakan antara analisis kritis terhadap struktur kekuasaan dengan spekulasi tanpa bukti. Banyak dari teori-teori ini memang tidak memiliki dasar yang kuat dan seringkali hanya mengalihkan perhatian dari masalah nyata. Namun, menolak semua gagasan tentang kekuatan tersembunyi sebagai teori konspirasi juga berbahaya, karena fakta bahwa ada lobi yang kuat, ada pengaruh korporasi yang masif, dan ada ketidaktransparan dalam pengambilan keputusan global itu bukanlah konspirasi, itu adalah fakta yang terdokumentasi. Masalah utamanya adalah kurangnya transparansi. Keputusan-keputusan yang mempengaruhi nasib miliaran orang seringkali dibuat dalam pertemuan-pertemuan tertutup, di forum-forum eksklusif, atau melalui negosiasi rahasia. Ketika publik tidak tahu bagaimana dan mengapa keputusan dibuat, wajar jika muncul kecurigaan dan spekulasi. Kuncinya adalah mencari bukti, mengikuti jejak uang, dan menganalisis siapa yang diuntungkan dari setiap kebijakan. Jadi, setelah semua ini, siapa yang sebenarnya mengendalikan dunia? Jawabannya tidak sesederhana satu kelompok rahasia. Politik dunia adalah sebuah jaring laba-laba yang sangat kompleks, ditarik dari berbagai arah oleh banyak kekuatan yang berbeda. Tidak ada satu dalang tunggal. Sebaliknya, ada aliansi kepentingan yang terus berubah antara elit politik, raksasa korporasi, institusi keuangan global, dan konglomerat media. Mereka mungkin tidak selalu sependapat dalam segala hal, tetapi mereka sering berbagi tujuan yang sama, mempertahankan status quo yang menguntungkan mereka. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan mereka untuk membentuk aturan main, mengontrol arus uang dan informasi, serta memastikan bahwa sistem yang ada terus berjalan demi kepentingan mereka. Kekuasaan itu tidak terpusat, melainkan tersebar di antara jaringan elit global ini. Ini mungkin terdengar sedikit suram, tapi memahami cara kerja sistem ini adalah langkah pertama untuk bisa mengubahnya. Dengan berpikir kritis tentang informasi yang kita terima, mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari setiap kejadian, dan menuntut lebih banyak transparansi dari para pemimpin dan institusi kita sebagai warga dunia bisa mulai mengambil kembali sedikit kendali. Kalau kalian merasa video ini membuka wawasan dan penting untuk dibahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol suka dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.